Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan kelanjutan hidup yang Tuhan masih izinkan kami jalani. Berkati hidup kami hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan, buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, dan teruslah tinggal di dalam Tuhan. Ini yang terus-menerus kita selalu perlu diingatkan, tinggallah di dalam Tuhan supaya kita kuat, supaya kita menang menjalani kehidupan kita. Tetaplah bersama Tuhan dan andalkan Tuhan selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara hari kiamat, ada begitu banyak orang yang sangat senang untuk membicarakannya. Dan tahukah saudara-saudara, apakah yang paling banyak dibicarakan dan paling sering dipertanyakan? Bila manakah kedatangan hari Tuhan itu? Kapankah hari kiamat itu akan datang? Itu yang sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang dari sejak dulu. Bahkan dari sejak zaman Tuhan Yesus sendiri. Dan ada banyak, baik itu orang perorangan dan juga gereja yang berupaya untuk menafsirkan pertanyaan tadi. Kapankah hari kiamat itu akan datang? Sehingga banyak orang sering sekali menafsirkan kedatangan hari kiamat itu dari berbagai cara, dari berbagai pola pikir, dan termasuk dari apa yang diberitakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dia hitung-hitung, dia kalkulasi-kalkulasi, kemudian dia ambil kesimpulan. Orang pada kepo sekali untuk membicarakan kapan itu hari kiamat. Dan orang tidak pernah bosan untuk berupaya menafsirkan, mencari tahu kapan itu hari kiamat. Dan sering sekali, tidak jarang, orang selalu meleset bahkan dipermalukan ketika dia menyatakan hari kiamat itu dan selalu salah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, perlukah kita mengerti, perlukah kita mengetahui kapankah hari kiamat itu? Dan siapakah yang tahu? Dan ternyata saudara-saudara, buat Yesus hal itu tidak penting, tidak perlu untuk kita ketahui kapan saatnya itu pasti tibanya hari kiamat itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku pun tidak tahu, tetapi hanya Bapa saja yang tahu kapan itu hari kiamat. Nah, sekarang saudara-saudara berbicara tentang hari kiamat, apa yang perlu kita tahu? Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Supaya kita mengerti dan tidak perlu harus mencari tahu kapan persisnya hari kiamat itu.
Tapi yang perlu kita tahu yaitu bahwa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Makanya dikatakan dari firman Tuhan buat kita hari ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak atau semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, buat Yesus tidak penting kapan saatnya. Tapi dia tahu kalau sudah Injil itu sampai ke seluruh dunia. Kalau Injil berita keselamatan itu sudah didengarkan oleh banyak orang. Bahkan semua bangsa mendengarkan Injil itu. Hanya itu patokan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Dan saya pikir saudara-saudara, tidak perlu lagi kapan atau bilakah saatnya tiba hari kiamat itu kita pertanyakan lagi dalam kehidupan kita. Dan tidak perlu kita berupaya untuk mencari-cari persis tanggalnya, saatnya, kapan tiba hari kiamat itu. Sebab itu tidak penting untuk iman orang percaya. Cuma yang penting kita selalu waspada. Kita selalu siap sedia. Kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita selalu tinggal di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Dan pada saat ini saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita. Dan Yesus sendiri mengatakan ini kepada kita. Bila Injil sampai ke seluruh dunia dan seluruh bangsa mendengarkan berita Injil keselamatan itu, maka disitulah kesudahan daripada hari kiamat itu. Harinya Tuhan itu akan datang. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika Injil diberitakan sampai ke seluruh bangsa? Karena Injil adalah berita tentang kerajaan Allah. Karena Injil adalah berita yang dibutuhkan manusia atau dibutuhkan oleh seluruh dunia. Ingat, Injil saja, berita keselamatan saja, ketika itu sampai ke setiap orang dan didengarkan oleh orang lain, maka selesailah dunia ini. Sampailah kepada kesudahannya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi itu, Injil adalah berita yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan dibutuhkan oleh seluruh dunia. Ketika semua orang sudah mendengarkan berita keselamatan itu, dan orang sudah mendengar itu semua tentang penebusan Kristus, kematian Yesus, dan kebangkitannya, dan serta juga kenaikannya ke sorga, sehingga orang menyadari bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ketika kita menerima penebusan Kristus dan percaya kepada Yesus saja, dan menjadikan Dia menjadi Tuhan, itu saja yang bisa menyelamatkan. Setelah orang mendengar, biar dia yang memutuskan. Yang penting berita keselamatan itu sudah sampai kepada setiap orang. Injil adalah berita untuk semua orang. Makanya saudara-saudara, kita dipanggil memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan kita harus fokus untuk menjadikan orang menjadi murid Tuhan. Dan kita harus betul-betul sungguh-sungguh dan fokus untuk setiap orang bisa mendengarkan Injil kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara, ini juga menjadi tugas kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menjadi berita kerajaan Allah itu sampai menjadi saksi bagi Tuhan. Itu yang perlu dilakukan. Jadi hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita mengabaikan
bahwa tugas kita yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Tuhan, bahwa Yesus sudah menjadi manusia, Allah sudah menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Dan kitalah yang disuruh Tuhan untuk memberitakan ini kepada setiap orang, sehingga tidak ada lagi waktunya orang akan berkata, saya belum pernah diberitakan Injil. Ini tugas kita bukan menjadikan orang menjadi Kristen. Tugas kita adalah menyampaikan, memberitakan, memperdengarkan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Dan biarlah setiap orang itu yang akan memilih. Sebab hanya orang-orang yang percaya dan dibaptis, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya akan kena hukum dan menerima hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Yang penting kita sudah sampaikan. Saudara-saudara, itu juga yang membuat saya, walaupun kadang-kadang terlambat untuk memberitakan Injil ini sendiri, ya saya yang penting merekam khotbah ini. Dan tugas-tugas kita adalah untuk mendengar dan juga untuk menyampaikannya, men-share ini kepada orang lain. Tergantung kepada kita. Pilihan juga ada pada kita. Kalau Anda terpanggil untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah ini, maka setiap khotbah-khotbah, renungan-renungan, bagikan kepada orang lain. Mungkin orang lain men-skip, atau mungkin orang lain mereject, menolak, bahkan tidak mau membukanya. Itu tidak persoalan. Yang penting kita sudah menyampaikan kepadanya. Saudara-saudaraku, kiamat akan datang ketika firman Tuhan, Injil itu sudah sampai kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Injil adalah berita yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan untuk seluruh dunia. Injil adalah berita untuk semua bangsa. Tidak peduli orang yang belum percaya dan tidak akan mungkin percaya kepada Injil. Yang penting kita sudah memberitakannya. Kita dipanggil memberitakan Injil kerajaan, kita harus fokus untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Jangan lalai ikut menjadi saksi pemberitaan Kristus di dalam dunia ini. Jadi, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, sudahkah tiba hari kiamat? Jangan mau percaya. Kalau dikatakan di sini bangsa akan melawan bangsa, macam-macam lah, ya, kelaparan akan terjadi. Tapi itu Yesus katakan bukan kesudahannya. Kalau gereja dibom kemarin, itu belum kesudahannya. Justru itu masih tahap-tahap awal untuk kita. Bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan Injil itu kepada mereka. Jangan marah, jangan kesal, dan jangan membalaskan kekecewaan kita. Ingat, gen kita adalah gen yang membawa damai. Makanya saudara-saudara, kita bukan orang yang penakut ketika kita tidak marah. Tapi justru ketika kita tidak marah, bahkan kita tetap tenang, disitulah kelihatan iman percaya kita. Bahwa iman di dalam Yesus Kristus harus bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang memusuhi dan mencelakakan kita, supaya mereka menyadari pengikut Kristus, ajaran Kristus itu adalah ajaran yang sangat-sangat mulia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berita Injil yang Kau berikan kepada kami, yaitu tentang memberitakan
keselamatan melalui Injil yang harus kami sampaikan kepada setiap orang dan kami harus mendengarkan. Menjadi tugas bagi setiap orang Kristen yaitu menyaksikan Injil kepada setiap orang, memberitakannya sehingga seluruh orang bisa mendengarkan Injil itu. Begitu indahnya firman Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini juga semakin meneguhkan kami. Dan kami semakin fokus untuk boleh menjadi saksi Kristus dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lalai dalam hidup ini. Fokuslah bagaimana supaya kita boleh menyampaikan, menyaksikan, memberitakan Injil Kerajaan Allah itu kepada setiap orang. Sebagai apapun kita, lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.